find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up, you can have it all. Watch me rip it off, I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, it feels right. Everybody tuning in, but this is just for us now. You and me, hanging from the willow tree, quiet. Yo, selamat datang di Fastcom 3.0. Show up your talent and gain your victory. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke in-game-nya nih, jadi tempat atau wadah bagi anak-anak fam buat nemuin talenta-talentanya, bakat-bakatnya gitu. Bener banget nih, Jo. Banyak perlombaan dan juga banyak pertandingan. Bener. Lu dari apa, AGB tadi ya? AGB. Gimana tuh cuy, Fastcom di AGB cuy? Fastcom di AGB itu kalau bisa dibilang hebat nih, parah. Jadi kemarin-kemarin bisa dilihat juga gitu kan, dari supporteran, dari perlombaan ya, gitu tuh. Gue lihat sih AGB tuh kayak hebat gitu, Bi. Kalau dari IE sendiri gimana, Bi? Kalau dari IE ya, sama hype-nya aja. Cuman mungkin emang kalah supporter lah kalau lawan AGB. Tapi kok lu agak mengakui gitu sih? Enggak cuy. IE tuh menang kualitas cuy, enggak menang kuantitas. Oh gitu. Iya, beda cuy sama AGB. Ya berarti ntar kita lihat aja di akhir-akhirnya siapa yang bakal jadi juara umum, bener siapa banget yang bakal jadi best supporter, bener, dan best lainnya. Bener, best lainnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung masuk aja ke in game-nya, itu draft pick-nya, Bi. Nah, ini bisa kita lihat di sini Akai itu udah langsung di first pick tadi oleh tim Mene 2, dan dari tim SL1 itu langsung ngepick aja ke arah Julian dan juga Explore. Dan di sini juga kita tahu gitu, Julian tuh udah di meta sekarang ini, di patch sekarang ini, iya parah. Oh iya. The night sky tells all. Your team is picking. Itu dari
hero mahal. Jadi topik banget ya sekarang ya di meta sekarang ini. Tapi di Mene 2 ini tiba-tiba ngepick Nana dan juga Esmeralda. Ini bisa dibilang salah satu pick yang Nananya ini surprise pick. Surprise pick. Gokil. Hero power dari tim Mene 2 gitu. Siapa tahu Mene 2 itu ngebantai-bantainya pakai Nana gitu ya kan. Tapi dari tim SL langsung aja ngepick ke arah D-Rod untuk nge-counter dari Esmeralda. Time and tide wait for your team is banning. Armor ya. Jadi Esmeralda walaupun segede apapun armornya, segede apapun shieldnya, kalau misalnya kena tonjokan note dari seorang D-Rod ini langsung nangis gitu Bi. Tapi langsung aja kita lihat di sini bakal Atlas. Tapi berarti udah ada 3 band dari masing-masing tim, yaitu dari tim Mene 2 itu ada Faramis, Natalia dan juga Atlas, dan dari tim SL itu ada Valen, Wanwan dan juga Beatrix. Tapi di sini bisa kita lihat juga Tigreal langsung saja di shadow pick begitu saja oleh tim SL. Apakah akan di pick? Mengingat mereka juga memiliki seorang roamer. Your team is picking. Oke, Tigreal juga agak surprise pick juga. Popple and Koopa are the best partners in the world. Apalagi ada combo kultif flicker kan. Oh gitu. Kali momen kena tuh. Always on the way. Your team is picking. Oke, tapi langsung aja di sini dari tim Mene 2 nggak mau kalah, langsung aja nge-pick ke arah seorang roamer dan juga goldlandernya, yaitu ada seorang Mathilda dan juga Popol, yang mana kita tahu itu Popol itu bisa dibilang PT bongkar turret sejati, Wi. Parah. Ya. Tadi gue barusan ngeliat juga gitu kan dari match Aura lawan EVOS Legend di MPL gitu Bi. Parah, tadi Popolnya itu nyusahin banget. Dari 3 game yang pertama itu Aura menang pakai Popol, yang kedua EVOS menang pakai Popol, yang ketiga EVOS kalah pakai Popol. Hero kemenangan. Tapi di situ kita lihat juga ada Clean yang dipick dari tim SL1 untuk melawan Popol tersebut, dan kita akan langsung kalau menurut gua dari segi draft pick sih bisa dibilang dari tim ini sih SL1, karena itu ada Julian, ada juga D-Rodnya juga gitu loh, yang buat nge-counter dari seorang Esme. Kalau dari lu gimana? Game yang pertama antara Mene 2 versus ESL1. Oke, langsung aja kita masuk ke Land of Down ya guys ya. Ini dari tim Mene 2 dan juga ESL1 sudah mulai memasuki Land of Down, tentunya dengan keadaan yang cukup santai dari kedua tim karena masih early game. D-Rodnya. Ya, ini mereka harus berhati-hati karena D-Rodnya itu dari early game udah menggunakan trigger, otomatis spell yang dimiliki udah nggak ada, dan escape ability-nya juga bisa bilang D-Rod tuh kurang ya. Jadi cuman ngandelin skill 2 kalau misalnya nggak punya escape ability lain seperti flicker. Tapi tadi ada war-war kecil yang terjadi di daerah mid lane dari kedua tim, tapi tidak ada pertukaran yang terjadi. Ya, bisa setengah. D-Rodnya masih full nyum. D-Rodnya masih full nyum. Tapi tadi gue pikir Juliani itu yang hyper sih, tapi ternyata seorang itu kayak namun Tigrealnya menggunakan flickernya tapi tidak terkena begitu saja karena Mathildanya memiliki escape ability yang cukup baik. Tapi cukup cara dari seorang Esmeralda, Xbox-nya pun kira-kira mereka ulti langsung saja di pop up begitu saja terkena oleh seorang Xbox, dan Xbox-nya pun mati, dan 2 orang mati dari tim SL1. Mene 2 cukup cuan dari segi advantage di early game ini, Bi. Bener banget, cuan banget, apalagi tadi tuh yang mati ada Xbox sama Juliannya.
2 damage dealer daripada tim ESL itu harus tumbang gitu loh. Ya padahal ini masih early game, tapi di sisi lain dari kedua offlaner tim ini cukup masih santai, tapi udah nggak santai-santai juga sih. Ini udah adu mekanik dari kedua offlanernya menuju, karena udah ada turtle yang juga dicolek-colek bisa saja oleh seorang Akai, dan sudah mau tinggal kejadian dari meter 1 utara turtle, tapi Retri yang berbalang Retri dari seorang Akai mampu menyumbangkan perlawanan dari SL1 di first game ini. Maksudnya dari awal game ini dengan sangat baiknya Akai menggunakan ulti, dan juga Retrinya tertangkap 2 orang serta mendapatkan turtle yang pertama ini. Bener banget, rotasi yang sangat baik dari tim Mene 2. Kita lihat tadi langsung 5 orang ke arah turtle. Di sini nampaknya terjadi perebutan buff biru. Buff biru dari ESL apakah akan dapat oleh manajemen? Oh, ternyata siapa tuh yang dapetin? Akanya yang dapat ya? Tuh, Akanya jago banget nih, memang Retrinya. Itu langsung ini pop up ke arah seorang Matilda, dan di backup damage begitu saja oleh seorang Julian dan juga Expo tadi, dan pertukaran tadi begitu saja dilakukan dari tim ESL1. Walaupun dia tidak mendapatkan buff, tapi dapatkan dari segi kill ke arah Matilda. Tapi di sisi lain tadi seorang Popol Kupanya langsung saja begitu saja terpick off oleh seorang Queen gitu. Aduh, solo kill ini Bi. Bener banget nih Ja, itu agak rugi ya buat rugi parah. Di sisi lain ada poking damage dari Julian. Oh, harus tumbang ternyata. Di sana ada Akai dari tim Mene 2. Bagus banget mainnya. Udah rusuh-rusuh buff, berhasil ngekill juga. Untung banget sih ini dari Mene 2. Ya, dilakukan dari kedua tim, tapi Weekend Dance tapi backup damage yang sangat baik dari seorang tim Mene 2 dengan adanya Matilda, dan juga tadi adanya damage dari Popol dan Kupa. Dan di sini bisa kita lihat yang sudah tadi kita bicarakan, plating yang dilakukan oleh Popol Kupa ini baik sekali, tapi lagi dan bagus lagi banget. pick off demi pick off dilakukan oleh tim Mene 2. SL1 ini nggak boleh begini terus Bi, karena iya, benar. Mereka masuknya tuh satu-satu gitu. Bener. Udah tahu war-war kayak gini tuh emang harus Rame-rame gitu, harus. karena Mene 2 tadi juga ada 2 orang gitu kan. Betul banget. Apalagi combo skill dari tim Mene itu masuk semua gitu kan. Throwing skillnya bagus. Viraga Armor dikeluarkan. Oh, harus pick off nampaknya dari Akai. Iya, kemudian putri di daerah sini, dan bisa kita lihat langsung saja di pick off saja oleh seorang Esmeralda. Tapi pikirannya menuju ke arah Popol, dan tidak ada backup damage dari musuhnya. SL1 tidak mempunyai backup damage karena seorang itu tadi sudah cukup mati dari awal tadi. Dan WON begitu saja oleh seorang Popol. Oh, ini juga cepat sekali ya, mengejutkan ya. Iya, bener banget. WON yang dibeli oleh seorang Popol ini langsung saja tadi di pop up, tapi tetap tidak gimana gitu, tetap mati gitu dari seorang Bener Popol. banget. Setup turtle dilakukan oleh tim ESL di sana, tapi ada Nana, berani banget nih Nananya nih. Soalnya ada pasif kan. Masih di sana poking damage. Apakah akan terjadi Viraga? Masih belum dikeluarkan. Oh, retribution yang sangat baik dari seorang Xbox di sana. Ultimate dari Matilda dikeluarkan. Reverend point yang sangat baik dari seorang Xbox. Apakah Xbox yang menuju ke arah mana, dan malah kliknya yang take down tadi terpick off di daerah bottom lane yang dimiliki oleh tim kedua tim. Tapi di sisi lain Xbox-nya dengan immortality-nya masih cukup sustain, dan tapi Tigrealnya pun harus pick off di daerah bottom lane. Falling Star Moon Lagi dan lagi tadi ada pick off demi pick off. Tadi ada seekor Popol dan Kupanya mati begitu saja. Tapi dengan ultimate yang dimiliki oleh Xbox, dia masih mampu untuk balik lagi, reset lagi, karena ini match bener-bener asik banget. Di war demi war terjadi. Bener banget. Padahal ini baru early game di asli. Masih menit ke-6. Masih menit ke-6, skornya udah 11. Ultimate dari Nana. Wow, berhasil nge-pick off seorang Julian. Bener banget nih, Nana hero power. Gendong banget nih. Hero power dari seorang The Next Level. The Next Level. Gokil The Next Level. Ukui dan juga ultinya yang Ukui itu mampu membangkan seorang Julian di dalam, tapi lagi dan lagi di roadnya terpick off begitu saja oleh seorang Popol dan Kupa.
Di sisi lain, Tigrealnya dengan menggunakan ulti terkena 2 tapi tidak ada berikan damage yang begitu berarti. Falling Star Moon untuk escape. Mene 2 tapi Mene 2 masih mencoba untuk kabur begitu saja dari seorang Esmeraldanya, tapi dengan sangat sakitnya teman-teman SL1 mampu membangkan ke arah seorang nananya. Di sisi lain akhirnya sudah going to fight dengan sangat baik. Apakah akan mempick off ke arah seorang Lilian, dan begitu saja terpick off dengan sangat baik. Cleannya mencoba untuk memberikan damage yang begitu baik, tapi tidak terlalu berarti karena Akainya lagi dan lagi mendapatkan blue buff-nya dari seorang Eko. Tapi dan di sisi lain tadi dari seorang Akai dan kawan-kawannya mendapatkan outer turret di daerah mid lane. Bagus banget dari tim manajemen, berhasil mendapatkan turtle juga, dan nggak puas gitu aja. Manajemen mau ngambil lagi rotasi yang sangat baik. Hurricane Dance dikeluarkan di sana hanya untuk mengabur-abur kendaraan 2. Misalkan Garbor, tapi dengan sangat baiknya Akainya tertumbangkan kah di sini. Oke, Xbox-nya dengan sangat baik menggunakan skill satunya karena tadi Akainya sudah tertumbangkan, tapi bertukar begitu saja dengan 2 orang dari tim ESL1. Cukup jarak dari kedua tim, dari tim SL1 cukup jarak 4 orang terpick off Wipe out di daerah top lane yang dimiliki oleh tim SL1, dan wipe out terjadi di menit ke-8 30. Big gokil. Gokil banget, cuman tuker hypernya, coba tuker Akai dapat 5 biji. Gelo. Buy one get 4. Buy one get 5 dong. Kan tadi get 5 dapat wipe out juga kan dari tim SL1 ini. Merupakan hal yang tidak cukup baik bagi tim SL1, mengingat mereka ini baru early game tapi sudah cukup terbantai gitu. Dan di sisi lain kita bisa lihat Mene dengan begitu santainya untuk mencicil-cicil menginvasi di daerah jungle yang dimiliki oleh tim SL1. Tapi bisa kita lihat di sini seorang Akai mendapatkan itu saja oleh Hurricane Dance dikeluarkan oleh seorang Akai di sana menjepit berat. Wow, ultimate dari Tigreal dikeluarkan. Falling Star Moon kena 3 di sana nampaknya. Viraga Armor harus pecah. Apakah akan terjadi pick up di sini? Viraga Armor sudah cukup jarak dari tim Mene, tapi tidak ada pick off yang terjadi. Tidak ada pick off yang begitu berarti dari tim SL terhadap tim manajemen 2. Tapi Popol Kupanya menggunakan Inspire langsung saja begitu saja ke arah turret tadi. Ini bisa turret yang dimiliki oleh tim ESL1. Tapi begitu lagi, begitu saja nananya pun terpick off dari pick off ini. bener banget. Bayar satu gitu. 1 dari 1. Setup Lord dilakukan oleh tim Mene 2 di sini. Nggak pengen main lama-lama, pengen main cepet aja kayaknya nih. Kalau di kontes karena mengingat dari segi duit, dari segi advantage di map maupun yang lain-lainnya, ESL itu cukup kalah jauh. Langsung saja Akainya membuka map ke arah tim ESL1. Tidak ada pertukaran apa-apa lagi karena mengincar objektif, yaitu sudah dapat lot itu dari set dulu gitu. Bener banget nih. Apakah tim Mene 2 bakal nerapin Trilan? Kayaknya bakal nerapin Trilan sih. Bisa dilihat di sini udah ngelakuin freeze lane di mid, di arah mid. Di sini Nananya membackup Lord untuk memajukan di daerah bottom lane ya minionnya. Bener banget. Ini strategi yang sangat bagus yang diterapin sama Mene 2. Disiplin. Itu yang paling penting tuh dalam bermain game Mobile Legend. Ya guys ya, tapi di sini Lordnya sudah mulai memasuki ke arah bagian tim SL1. Tigrealnya mencoba menempatkan tim SL1 tersebut, tapi dengan cukup tanky, tapi tidak terlalu tanky dengan adanya flame shot yang digunakan langsung saja membuat seorang tadi Tigrealnya tertikok begitu saja. Silakan untuk pecah, tapi masih ada di sisi lain Akila yang menggunakan ulti dikeluarkan di sini. Di luar yang terjadi cukup sengit, tapi cleannya pun mendapatkan ke sebuah pick off yang sangat berarti ke seorang tadi siapa tuh tadi nggak kelihatan karena warnya cukup intens di sini dengan Akainya. Falling Star Moon di sana. Falling Star Moon pecah dan warnya pun akan fokus ke tower mendapatkan kemenangan di match yang pertama, di game yang pertama antara Mene 2 versus ESL1. Dimenangkan oleh take the game. Wow. Cool banget.
Gokil, ini Gokil, cuy. bener-bener dari segi invasi, dari segi manapun Mene 2 itu bener-bener mendominasi banget ya. Parah. Dari early game kita juga udah lihat kayak dapat blue buff terus, buff nggak dari dikasih blue buff dari seorang Xborg-nya. Ya, bener banget. SL1 benar-benar kewalahan gitu menghadapi Mene, walaupun SL1 udah mencoba untuk berbagai cara untuk menanggulangi ke rokesan dari tim Mene 2 ini, tapi dari tim SL1 ini masih belum cukup kuat untuk mengatasi dari sini. Gas item. Oke, gas. Yap. Tapi di sini bisa kita lihat juga Akainya cukup tanky karena hyper tank dan dari segi itemnya juga masih kurang memadai karena pick off terjadi. Bisa kita lihat 25 dibanding 11 kill. Bener banget tadi itu kalau nggak salah pas menit 10 networknya beda 10.000. Semenit beda 1.000 network. Itu aduh. Gokil. Berat. Kalau gua lihat di channel analis ML tuh katanya kalau udah 10.000 ke atas tuh udah susah gitu. Udah sulit banget. Kalau kita lihat di MPL tuh kayak network di bawah 10.000 tuh masih bisa tiba-tiba dibalikin gitu. Bisa. Satu momen tuh langsung kebalik. Tapi ini udah 10.000 ke atas tuh udah susah. Sulit. Iya, dari segi item, dari segi damage, dari segi manapun juga emang udah susah gitu. Tapi kita langsung aja ngebacain komennya Bi. Nih, mantap Mene, yuk bisa comeback yuk. Kan Mene menang. Gimana comeback gimana? Lu dukung yang mana sih? Siti Juaria. Siti Juaria. Nyokap lu nonton Siti Juaria. Lalu terus kok gitu sih? Sorry. Siti Juaria, sorry. Tapi dari ada Sauri Arsi. Sekarang pendukung ESL, kan tadi pendukung Mene, sekarang pendukung ESL. Go ESL. Gokil. Di sini juga ada Bagus Cahyo di Bang Bagus ini. Siapa tuh? Ada lah pokoknya Mene. Ada kelas. Pakai Z lagi. Kelasnya pakai Z. Adik-adik, gokil. SL emang seneng ngepur dia. Aduh, Sam. Apa iya cuy? Kita lihat aja nanti kali ya di match yang kedua. Oke, mungkin sekian dulu dari kita. Nanti kita akan langsung menuju ke match yang kedua. Dadah.
never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up, you can have it all. Watch me rip it off, I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging me, go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, it feels right. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. You and me, hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly, the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason
So let me catch you. So let me catch you slipping by. Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights? Oh, why? Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely Yo, Welcome back with us ya guys ya. Kembali lagi bersama kita tentunya di match kedua. Match kedua antara game kedua dong. Game kedua. Oh, bukan match kedua. Bukan match Game kedua. Game kedua Antara Mene 2 melawan ESL 1. Tentunya di Fascom 3.0 ya guys ya, cabang e-sport. Bener banget, cabang e-sport. Soalnya cabangnya ada apa aja tuh? Ada e-sport, ada sport, ada seni. Iya, banyak banget itu pasti anak-anak fam udah full senyum gitu. Full senyum cuy. Buat menunjukin bakat-bakatnya yang terpendam selama ini. Bener banget. Kalau bakat lo apa? Ah, bakat lu mah udah dipendam aja. Bakat gua caster cuy. Enggak cuy, Bakat gua caster. Enggak cuy. Oke, kita langsung masuk aja ke draft pick yang udah cukup panas ini nih Bi. Yang pertama mereka tuh ngeband dari tim SL1 ini ngeband ke arah Akai dan juga Julian. Ngeband dua-duanya fokus kepada Hyper gitu Bi. Tadi karena dari tim Mene 2 dengan menggunakan Akainya itu cukup membahayakan gitu, cukup membingungkan, membuyarkan teman-teman. Popple and Koopa are the best partners in the world. Boils until the Your day team I is die. Sebat itu juga di nyawa tambahan. Crossbow of tank. Nah, iya buat temen-temennya jangan lupa nih teman-teman Mene dari teman-teman ESL, mau juga teman-teman IE, AGB dan juga Exar buat nonton kita nonton match antara Mene 2 versus ESL 1 di YouTube-nya BEM Fam IPB tentunya. Jangan lupa merapat karena bakal ada keseruan-keseruan yang menanti kita di depan nanti ya guys ya. Esmeralda lagi ya. Tadi Mene ya? Iya, kayaknya Mene tadi. Iya tadi Mene yang MVP tadi. Iya, MVP. CDWNKT sekarang dipick oleh tim ESL. Tuker-tukeran oleh iya
the next level, langsung aja nge-pick ke Radirot karena merupakan counter alami dari seorang Esmeralda, dan Bang Yan tidak lupanya menggunakan Popol dan Kupanya. Popol dan Kupa, PT bongkar turret sejati ya guys ya, gokil banget. Tapi dari tim Mene tadi ngeban ke arah Beatrix karena untuk mengurangi lawan di gold laner yang dimiliki oleh tim SL nanti yang bakal dipick. Tapi dari tim SL langsung aja ngeban ke arah YV karena dari tim Mene juga belum memiliki seorang mid laner yang bakal ngeganggu-ganggu di daerah midnya tentunya. Reward manipulation. Little baby, don't say Your a word. team It's Kimi gonna bring you a cold dan iceberg. Kimi dipick begitu saja oleh tim Mene 2. Dia bakal ini surprise pick sih jujur. Dia mungkin bakal ditaruh di mid ya. Bakal ditaruh sebagai seorang mid laner buat menambah damage deal yang bakal dikeluarin oleh tim Mene tersebut. This is my tempo. Your team is picking. Ya, tapi mungkin Atlasnya ini adalah secret weapon dari tim ESL tersebut. Tapi bisa langsung aja kita lihat di counter begitu saja oleh seorang Nigi. Apakah pick yang dilakukan oleh tim Mene 2 ini efektif, mengingat mereka langsung saja mengkonterisasi dari tim pick-pickan dari tim ESL tersebut gitu. Ada Dirot dan juga Diki, dan kita akan langsung ya bacain dulu hero-heronya. Yang pertama dari tim ESL itu ada Esmeralda, ada Karina, ada Atlas, Brody, dan juga Valentina. Ini ada Balmon, Dirot, Popol dan Kupa, Digi dan juga Kimi, menurut lu nih Bi, siapa yang berpotensi buat ngetek di game yang kedua ini Bi? Masih lebih suka draftnya Mene ya. Mene lagi. Welcome to Mobile Legends. Oke. Tapi bakal game yang kedua antara ESL 1 versus Mene 2. Siapakah yang akan menjadi pemenang di game kali ini? Apakah Mene yang akan memenangkan game kali ini dengan skor 2-0, ataukah ESL akan memaksakan tim Mene untuk menuju ke game yang ketiga nantinya? Oke, di sini kita akan langsung masuk ke in-game-nya dari seorang Valentina yang dibantu dengan Atlasnya untuk menzoningisasi dari tim Mene 2 tersebut, Bi. Oh, iya. Bantu. Itu udah tadi untuk MGB dengan sangat baik, tapi di sisi lain Balmon itu sekarang dan berkelut langsung saja diamankan oleh seorang Karina, mengingat di sini Balmonnya hanya memiliki skill escape, yaitu cuman skill satunya. Dia cuman bisa muter doang kalau di early game kali ini, Bi. Apalagi dia juga merupakan seorang hyper, jadi dari segi escape ability yang dimiliki oleh seorang Balmon tersebut itu bisa dibilang kurang banget, Bi. Efektif banget dari seorang Balmon karena dia nggak mau ketinggalan level, ketinggalan gold, walaupun tadi udah di first blood oleh seorang Karina gitu, Bi. Dan Brody dengan seorang Popol masih santai-santai begitu saja, masih mencicil minion gold gold yang dimiliki di daerah gold tersebut. Dan di mid lane-nya dari kedua tim masih dicicil dari koinnya, dan langsung saja datang dan langsung saja ulti sekaligus retri yang tidak bisa dihindari begitu saja oleh seorang Balmon, mendapatkan targetan pertama flicker yang dilakukan begitu saja oleh seorang Digi, mampu menyelamatkan dirinya dari kematian. Tapi di sisi lain tadi ada kill yang terjadi, Popol mati terhadap seorang Brody, itu namanya solo kill lagi dan lagi gitu, Bi.
Ya agak rugi dari segi ke arah midnya, apakah kena tadi ke arah seorang Valentina, tapi Valentina masih punya cukup banyak posisi dan langsung putar-putar begitu saja dengan ultimate yang ada kah, apakah langsung saja begitu saja dengan sangat baiknya Balmond menggunakan ultimate-nya, tapi dibalikin lagi dengan sangat baik oleh backupan yang dimiliki oleh seorang Karina tadi, membuat Balmond langsung ter-take down, ter-pick off, 1-1. Sebenarnya agak kurang worth it nih, karena Romer ditukarkan dengan seorang Hyper gitu. Tapi di sini, tapi dengan adanya tadi pick off yang dilakukan oleh tim SL1 membuat tim Mene 2 ini cukup kelabakan, cukup kepusingan. Dengan adanya backup begitu saja yang dilakukan oleh seorang Kimi, mampu menumbangkan perlawanan dari seorang Esmeralda. Tapi di sisi lain, di daerah top lane tadi Balmondnya cukup sekarat dan juga mati begitu saja, terkena damage begitu sakitnya dikeluarkan oleh tim SL1. Dibalikan keadaannya dengan sangat baik dari seorang Popol dan Kupa, dengan sangat baik ininya langsung saja menuju ke arah war yang terjadi, dan sangat baik tadi backupan demi backupan yang dilakukan oleh tim Mene 2 mampu menuntaskan perlawanan war yang terjadi di daerah top lane di ya. Dia langsung gunain retri tapi letalnya juga telat gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Penting dapat turtle kedua. Ini bisa dibilang objektif banget gitu, karena dari turtle dia dapatkan dua-duanya. Dan di sisi lain bottom lane tadi seorang Esmeralda terpick off begitu saja karena dengan adanya bantuan dari seorang Kimi, Dirotnya pun mampu menuntaskan perlawanannya. Di sisi lain kamera sudah mengarah ke arah top lane, apakah akan ada war yang terjadi dengan adanya Didi dan juga Popol Kupa. Popol yang Didi dengan sangat baik dengan darah itu sekarang tidak mampu mempertahankan keunggulannya dengan sangat baik dengan adanya 4 orang yang berada di daerah atas, langsung saja menyumbangkan outer turret yang dimiliki oleh seorang tim manajemen. Benar banget. Selain kita bisa lihat seorang Balmondnya pun langsung saja menuju ke arah mid lane, ke arah war yang terjadi di daerah River. Di sisi lain Kimi-nya dengan cukup sakitnya dengan tututannya Kimi lebih gokil, langsung Atlasnya terpick off begitu saja. Bener banget, keuntungan yang sangat besar ya yang didapatkan oleh tim ESL di sana. Puter-puter dari seorang Balmond masih berhasil memukul mundur seorang Brodinya. Shutdown terjadi di sana, berhasil mempick off seorang Kimi dari Karinanya. Apakah akan mendapatkan lagi Dirot? Dia tidak mau terlalu greedy dari seorang Karinanya. Dia udah mendapatkan udah mendapatkan shutdown dari seorang Kimi. Dia kembali begitu saja karena jika dia melanjutkan war yang tadi daerah Batman itu ada tapi Valentinanya terpick off begitu saja oleh seorang Balmond dan juga kawan-kawannya, dan dari unexpected yang menggunakan Atlas pun juga terpick off begitu saja dengan sangat baik oleh tim Mene. Di sini lagi menggunakan untuk mendapatkan turtle, dan 3 turtle pun didapatkan begitu saja oleh tim Mene 2. Putar yang dilakukan double kill kah? Double kill, double kill, tapi 2 orang terpick off begitu saja dengan sangat baik oleh Balmond dan juga kawan-kawannya. Mene dengan sangat baik mendapatkan cuan di daerah top lane tadi, Bi. Bener banget, Balmond ini emang sangat berimpact ya. Berimpact banget, tapi di lain sisi di mid lane sana ada seorang Kimi dan juga Digi mencoba mendapatkan middle tower di sana. Apakah mendapatkannya? Oh, ternyata nampaknya berhasil di defense oleh seorang Valentina. Falling Star Moon di sana dikeluarkan oleh seorang Esmeralda. Dirot di sana masih melakukan adu mekanik di sana. Apakah apa yang terjadi? Di momen kabur begitu saja karena mau lihat Karina, tapi tidak sempat kabur, dia langsung meregang nyawanya. Di sisi lain Balmondnya pun ikut membantu dengan adanya Kimi pun, dengan adanya Valentina yang cukup
cukup siap untuk membantu dari teman-teman ESL 1 dan Winning dulu dikeluarkan begitu saja oleh seorang Esmeralda, tapi tidak lama lagi Atlasnya pun terpick off begitu saja dengan sangat baik oleh tim Mene. Tapi di sisi lain tadi ada pertukaran di daerah top lane tadi dulunya ngekill ke arah siapa tadi bro di daerah Popol ya, Popolnya mati tadi oleh seorang Brody. Di sini itu ada pertukaran gitu bener banget gitu dari kedua tim. bener banget. Di lain sisi di sana Kimi mencoba mendapatkan middle tower, apakah akan mendapatkannya? Oh dikit lagi. Oh Brody di sana masuk sembarangan, diputer-puter oleh Balmond. Apakah akan keluar Little Force? Masih belum dikeluarkan Little Force-nya. Kimnya lagi ngepop damage ke arah Atlas. Nih Kimnya beneran bisa dibilang cukup annoying banget dengan adanya damage yang cukup sakit dari seorang Falling Star Moon. Tapi langsung mendapatkan tim ESL. Tapi dia langsung balik dulu saja, mundur perlahan karena dia tidak mau mati begitu saja. Apa yang dia, kenapa dia itu diam di tengah anjay? Itu seorang bangun sangat baik. Begitu saja ulti yang terkena 3 orang tadi dan 3 orang terpick off di daerah mid lane ESL 1. Ini bencana ya guys ya. Bencana banget di sana, nampaknya masih mau lebih ke dari tim manajemen. Oh nampaknya di sana berhasil dipukul mundur dari ultimate seorang Brody di sana. Nampaknya di sini setup Lord dilakukan oleh tim manajemen di sana. Ada Balmond dan juga Popol Kupa dijaga. Di sana juga ada Digi. Apakah akan dikontes oleh tim ESL? Iya, kontes mendapatkan secure Lord yang pertama dengan sangat baik, dengan sangat mudah karena tidak adanya perlawanan dari tim ESL dari segi kontes Lord tersebut. Dan di sini apakah akan terjadi 3 lane lagi yang bakal dikeluarin oleh tim Mene 2? Dan tim ESL 1 masih mencoba untuk mendapatkan advantage dari ESL 1 yang dimiliki oleh tim ESL tersebut. Dan di sisi lain Giginya cukup cara itu dari pop up, ininya membackup dengan sangat baik dengan banyaknya Giginya langsung saja diusung saja oleh seorang Balmond, mendapatkan seorang Atlas lagi dan lagi. Balmondnya walaupun ditukarkan dengan seorang Balmond, tapi Giginya di sini juga mati dan 3 orang pun mati dari tim ESL. Ini tidak cukup baik, 4 orang sekarang tidak cukup baik kondisi suasana yang ada di ESL saat ini. Mereka meregang 4 nyawa demi mendapatkan hanya 2. Dan bisa kita lihat juga Lord sudah menuju ke arah bagian dari top lane yang dimiliki oleh ESL 1. Lord meregang bebas, melenggang bebas, tapi dengan adanya backupan damage yang dimiliki oleh tim Mene 2 ini langsung menuju ke arah base turret yang dimiliki ESL. Apakah langsung di end? Tapi bisa kita lihat cukup syarat yang dimiliki oleh Dara, yang dimiliki oleh Karina, tapi dengan adanya backupan yang dimiliki oleh ESL sudah mulai tampil satu persatu, sudah mulai muncul satu persatu dari penggawa tim ESL tersebut. Bener banget di sini Balmond melawan puter-puter. Little counter di sana berhasil mendapatkan Valentina. Apakah akan di end? Oh Atlas di sana nampaknya sangat cepat. Popol dan Kupa fokus ke arah base di sana, masih bisa bertahan tim ESL. Terlalu didampaknya dari tim manajemen. Langsung saja 3 orang terpick off begitu saja di daerah base turret yang dimiliki oleh tim ESL. ESL dengan sangat baiknya mendefendisasi dengan sangat baik gitu dia. Pokoknya best turret nomor 1 gitu. Gua mau defend bodo amat gitu loh. Bener banget Ninja, tapi di lain sisi di sini Diginya masih mau lebih ke dikejar di sana sampai harus menggunakan konsil. Ngelek. Konsil yang bisa saja dikeluarkan oleh seorang Digi, tapi di sini karena Brody dan juga Esmeralda sudah mulai mendapatkan rebatan. Reset lagi dari kedua tim, tidak mau terlalu tinggi lagi dari kedua tim karena ini merupakan game penentuan siapakah yang akan mendapatkan poin di game kali ini. Apakah Mene dengan garangnya seorang Balmond ataukah Karina dengan satset-satsetnya, tangting-tangtingnya untuk mendapatkan kill demi kill ke arah tim manajemen nanti. Di sisi lain Lordnya pun sudah spawn dengan Lord yang enhance karena ini udah menit ke-12. Langsung saja setup di Lord oleh tim manajemen.
apakah akan mendapatkan Lord, apakah akan terjadi kontes di sini? Seperti yang nggak bakal ada terjadi kontes sih. Menang jauh untuk mengamankan Balmond menggunakan lethal counternya ultimate di sana dari Kimi dikeluarkan hanya untuk poking damage kayaknya. Ya bener banget, Balmond lagi dan lagi di sini. Di sisi lain seorang Kimi, Digi, Balmond dan kawan-kawannya itu memfreeze lane begitu saja. Bagus banget. Mengingat adanya 3 lane setup yang dikeluarkan oleh Mene tadi berujung manis. Tapi apakah di menit yang ke-12 ini akankah dari tim ini menuntaskan perlawanan dari tim SL? Bener banget nih yang gue perhatiin dari tadi nih, tim Menedu ini bagus banget, disiplin banget mainnya. Dari tadi setiap objektif juga, dari tadi setiap dapat Lord langsung di freeze lane-nya biar bisa 3 lane bareng-bareng gitu kan. Nah ini nih udah mulai 3 lane barengan nih. Lord udah mulai masuk. Tim SL udah semua dengan backup bonus dilakukan oleh seorang Kimi karena Kimi kita ketahui dengan set cukup jauh. Jadi kalau misalnya dari jauh juga bisa Falling Star Moon. waktu sudah mulai terjadi Atlasnya ke depan tapi masih ada Digi. Popol dan Kupa lethal counter dikeluarkan. Langsung saja mati begitu saja oleh seorang Balmond. Balmond dengan menggunakan ujian yang sangat baik tapi di sisi lain di sini cukup karena dari tim manajemen walaupun Balmond yang memiliki immortal tapi cukup karena dan masih pura immortalnya pun pecah tapi langsung saja di end begitu saja oleh tim manajemen 2 take the game tuh 2-0 begitu saja dengan sangat baik diamankan oleh tim Mene 2. Bener banget. Gila, Mene 2 mainnya rapi banget emang ya. Tadi tim ESL udah berusaha mendefense sekuat tenaga tapi emang masih kurang ya. Masih kurang kuat gitu untuk menahan gempuran dari tim manajemen 2 yang warna biru itu nih. Biru-biru tuh. Warna biru tentunya. Tapi kita langsung aja ngebahas dari segi item dan kawan-kawannya gitu dan data-datanya juga. Bener banget. Dari item yang dimiliki oleh Balmond sendiri. Balmond itu ngebuat ke arah tank gitu. Tank, masih sama kayak Akai tadi ya. Bener banget emang kayaknya tim manajemen ini strateginya itu pakai hyper tank. Bener banget. Tapi yang mau gue highlight di sini lagi-lagi MVP diamanin oleh DWNKT. Lagi-lagi yang pertama pakai Esmeralda, sekarang pakai Kimi. Beda loh role-nya. Oh iya ya bener juga ya. DWNKT. Kimi Gaming tadinya Esmeralda Gaming, sekarang Kimi Gaming, tapi tetap MVP Gaming dari seorang DWNKT-nya ini gokil kali DWNKT. Dengan sangat baik dia tuh beneran nge-backup gitu dari segi damage yang dimiliki oleh tim Mene 2. Jadi tim SL1 ini terpukul mundur. Bener banget, apalagi juga pemilihan item yang dilakukan oleh Kimi ini ada Ice Queen One. Apalagi slow banget dikombinasiin sama skill satunya Kimi tuh gak bisa gerak cuy. Slow but sure. Dan bisa kita lihat penggunaan Atlas dari tim SL ini kurang efektif gitu Kenapa tuh? Karena dari pikan terakhir yang last pick yang dilakukan oleh tim Mene 2 tentunya Bener banget. yaitu Digi itu beneran langsung nge-counter segala macam setup yang dilakukan oleh Atlas gitu Atlasnya pun kalau dia serba salah gitu, dia kalau mau maju juga kalau misalnya Digi belum ulti ya percuma gitu. Malah ngebuang-buang skill dan juga buang-buang nyawa gitu. Dia tuh nggak punya 9 nyawa kayak kucing gitu. Tolonglah Atlas lah. Tolong. Mungkin kita kita apresiasi dong buat Karinanya. Oke, Karinanya. Bahas dong. Oh iya gila, Karinanya ini memiliki skor 13-3-4 dengan sangat baik KDA yang dipertontonkan oleh seorang Karina walaupun ujung-ujungnya kalah itu tetap gitu loh. Karinanya udah berjuang sekuat tenaga meng-carry temennya dari SL sendiri gitu. Bener banget. Iya, tapi tetap aja walaupun udah sangat baik tapi timnya belum terlalu support. Kalah draft. Tapi kita langsung aja ngebacain komen gitu walaupun komen. Tadi udah kita bacain dari segi item, kita langsung sekarang bacain komentar di kolom YouTube-nya BMP PB, yaitu ada dari Bang Bagus Cahyo. Nice.
Ini Oh. buzzer Mene nih. Buzzer Mene. itu dia kayaknya. Dia emang udah semangat Mene abis gitu. Bener banget nih. Terus Kelas pakai Z lagi. kelas pakai Z lagi. Kelas pakai Sekarang Z. Z3, tadi Oh, Z2. Z2. Iya, udah menang Z3. Udah menang Z3. Z nambah. Terus Muhammad Ridwan easy deh. Ya pasti dari Allah. tim Mene juga nih. Tim Mene pastinya. Terus Muhammad Ridwan, suara ESL mana gitu. Ya ampun ESL, please SL, lah, ayo dong. tolonglah. Ayo dong. Muncul Semangatin lah. dong tim-timnya Iya, dong. muncul lah di kolom komentar walaupun udah kalah tapi ya tetap aja gitu semangat kan best supporter gitu, mana jiwa-jiwa best supporter kalian adik-adik ini tuh kita walaupun tetap mendukung walaupun menang atau kalah gitu Bi. Betul, harusnya emang kayak gitu dong. Harusnya kayak Jiwa gitu. supporter. Jiwa supporter tuh dari Farikul Fatih udah bilang kok diem SL Man, SL tolonglah suaranya ini udah disarkas-sarkasin sama teman-teman Sama Mene Farikul. gitu. Ya sama Farikul. Tapi di atas tuh ada dari seorang Furtin. Furtin udah menyemangati ESL, katanya semangat ESL gitu ya Allah. Meskipun semangat kalah. Ya meskipun kalah. Kok lu gitu sih? Iya, Ci. jahat aja. Sorry, Ci. Kita tuh harus support gitu. Iya, harus support, Kita harus apa namanya objektif gitu. Bener. Nggak boleh kita jadi caster tuh subjektif. Oh, gitu, Walaupun, cuy. Iya, walaupun pasti AGB pasti bakal juara juga sih. Enggak juga sih, cuy. IE sih, cuy. Oh gitu. IE fix squad, cuy. IE fix squad. IE fix Tapi squad. kemarin kalah sama AGB gimana dong? Itu ngepur. Oh, itu ngepur. Oke. Sabar, tunggu di playoff. Oke. Terus kata kita bacain lagi komen-komentar yang ada di YouTube-nya BMFM lagi nih tentunya dari Ada Sam. Nia Agustia. Ada Ayang katanya. Ada Ayang, siapa tuh Ayangnya, muncul dong di kolom komentar. Oke, kita baca lagi nih dari Sam. Ada Ayang juga tuh. Mana? Itu dia di bawah Nia ada Ayang juga. Ayang, waduh, Nia Agustia sama Muhammad Firza nih. Catat, cinlok kah manis. Emang cinlok. Oke, ternyata Muhammad Firza dan juga Nia nih. Bacot. Oke, dari Samudra Hamonangan. General Mene emang kalau ngajak nongkrong mesti di komen ya. Waduh. Siapa tuh General Man itu? General Mene itu kayak Bang Bagus dah. Oh, Bang Bagus tuh Iya, General Bang Man. Yang tadi Bagus. kelas pakai Z. Kelas pakai Z, 3 Z-nya. Ya, 3 Z ya. Iya, benar banget. Terus itu tuh Bang Bagus emang ngajakin di kolom komen gitu. Dik, warbal nggak? Waduh. Gitu, warbal nggak dik? Gitu. SL harus ikut tuh kayaknya. Ya, SL harus kayak ikut ngeramein gitu. Ikut ngeramein tuh. Walaupun kalah ya, Meskipun mungkin kalah. ramennya dulu. Makan magelangan sambil nangis gitu kan. Makan magelangan sambil nangis, tapi belum tentu lah. Ini Oh, kan belum tentu. masih awal-awal gitu. Bener, masih ada bener, match-match bener. selanjutnya pasti yang bakal disajiin tentunya oleh Fastcom 3.0 karena kita tahu juga Fastcom 3.0 nggak cuma dari e-sport gitu Bi. Benar. Masih ada dari sport dan juga perlombaan. Benar banget. Ya. Sport itu nanti bakal ada di tanggal Minggu kayaknya deh. Minggu dan ya pokoknya ada lah jadwalnya lah yang bakal disajin tentunya oleh panitia, tapi kayaknya karena udah 2-0 juga nih Bi, jadi matchnya udah kelar dan tugas kita tentunya udah kelar sebagai caster yang menemani kalian semua, teman-teman kesayangan Fem IPB di YouTube-nya BEM Fem IPB tentunya. Jadi mungkin sekian dari gua, kalau misalnya ada salah kata ataupun apapun itu salah-salah dari kita berdua mohon dimaafkan ya teman-teman ya, karena kita cuma ngebawa asik aja ya guys ya. Iya betul. Oke, mungkin kalau dari kita berdua udah kali ya. Mungkin sekian dari kita berdua. Sampai jumpa di next match yang ada di Fastcom 3.0. Dadah. Muah. Lu muah-muah cuy. Muah. Dadah.